bergabung kembali di iNews Bali. Baik Bapak Dewa Indra, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi apa kekurangan atau kendala yang saat ini tengah dihadapi oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Bali ini sendiri seperti apa Pak? Apakah mungkin ada kendala dari keterbatasan alat pelindung diri mungkin bagi para tenaga medis atau seperti apa Pak? Ya, untuk situasi saat ini ketersediaan daripada logistik untuk penanganan COVID-19 relatif cukup. Kita tidak pernah lagi membaca atau mendengar bahwa di sana kekurangan APD, di situ kekurangan masker, di sini kekurangan segala macam rapid. Untuk sampai hari ini kita jamin logistik itu tersedia dalam jumlah yang cukup. Sehingga untuk logistik ini tidak lagi menjadi kendala. Kendala kita yang utama sebenarnya adalah... Baik Bapak, mohon ditahan dulu, terima kasih. Jadi ya kita kembali terhubung dengan pemirsa di rumah, mungkin bisa disambungkan. Pagi, Om ada telepon dari pemirsa? Sama Pak Halo. Dewa Indra. Ya, halo, selamat pagi Bapak. Saya Pak Rajen dari Kuta. Bapak Rajes dari mana Pak? Dari Kuta? Ya, dari Kuta. Baik, silakan Bapak Rajes untuk pertanyaannya ke Bapak Dewa Indra. Saya ingin ngasih pemasuk kepada Pak Dewa, kalau boleh. Kenapa kita nggak pakai pesawat Hercules sekalian Pak, untuk menyebarkan dari atas saja? Biar semua merata kena seluruh desa yang di Kuta atau seluruh daerah Bali khususnya Pak. Gimana kira-kira Pak? Biar nggak kita pakai mobil, yang kena, tapi yang tidak gitu Pak. Maksud saya begitu Pak, gimana untuk pemasukan buat Bapak? Makasih, Om Swastiastu, Sandi Santi Pak. Ya, baik, silakan. Apa pertanyaan? Ya. Pakai pesawat itu maksudnya? Ya, silahkan dijawab Pak. Mungkin tadi terkait tentang betul terkait penyemprotan disinfektan. Ya. Terima kasih Pak Rajes dari Kuta. Saya pikir usulannya bagus karena pasti didasari oleh niat untuk membantu menyelesaikan COVID-19 ini dengan segera ya. Betul. Mengenai penyemprotan desinfektan menggunakan pesawat itu menurut saya kurang efektif ya. Nanti malah bagian-bagian yang penting itu tidak kena. Kalau dari udara disemprot berarti yang kena itu jalan, atap rumah, kan begitu kan? Padahal semprotan desinfektan itu pentingnya adalah pada tempat-tempat yang dimana orang itu berada. Misalnya dalam ruangan, itu ada meja, ada kursi, itu tidak bisa disemprot dari udara. Begitu juga tempat-tempat lainnya. Nanti menjadi tidak efektif. Apalagi sekarang WHO kan sudah mengeluarkan himbauan bahwa semprot desinfektan dengan cara-cara seperti itu mengenai tubuh orang itu sudah tidak dianjurkan. Efektif, Pak, ya? Tidak dianjurkan karena itu malah membahayakan. Untuk Bapak Rajen di rumah, semoga terjawab pertanyaannya. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan penelpon kedua. Bisa disambungkan? Halo, selamat pagi. Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Alfon ya di Denpasar. Alfon. Baik, Ya. Bapak Alfon silakan Bapak dengan Pancoran. pertanyaannya untuk Bapak Dewa Indra. Swastiastu Pak Dewo. Swastiastu. Pak, pertama yang mau bertanya, kenapa Bali belum PSBB? Apa karena sudah diajukan, apa belum, atau tidak disetujuin? Apa perlu masyarakat Bali kena dampaknya COVID banyak dulu, baru di PSBB? Itu udah telat. Yang kedua, kalau karantina mandiri, saya rasa tidak efisien karena tidak ada yang kontrol. Memang telat kita dari Bali untuk karantina terpusat karena banyak sekarang baru masuk yang sudah terpapar COVID. Nah, yang pertanyaan ketiga saya, kalau memang PSBB itu disetujui, kalau memang pertama Bali belum terpusat di keseluruhan, ya coba dipusat di Kota Denpasar dulu yang cukup pesat.
ini sirkulasi pekerjaannya. Jadi gampang ditutup di pintu-pintu masuk yang dari luar-luar kabupaten yang lain. Baik Bapak Alfon, mohon maaf saya sudahi dulu karena keterbatasan waktu kita, tapi kita sudah menangkap inti dari pertanyaannya Pak ya. Dan pertanyaannya juga terkait dengan pertanyaan saya tadi sebelumnya, apakah saat ini Bali sedang melakukan karantina wilayah ataukah melakukan PSBB seperti daerah lain? Bisa dijawab Bapak? Ya. Yang pertama dulu mengenai karantina mandiri. Sekarang ini sudah tidak ada lagi karantina mandiri. Karantina mandiri itu dilakukan sebelum tanggal 15 April ya. Karena pada tanggal 13 April Gubernur dan Wali Kota, Bupati Wali Kota sudah membangun kesepakatan untuk karantina dikelola oleh Pemprov dan Pemkab. Jadi tidak ada lagi karantina mandiri. Itu sudah lewat ya. Kemudian yang kedua, apakah Bali ini belum mengusulkan PSBB? Saya sampaikan penjelasan, Bali belum mengusulkan PSBB. Karena untuk menerapkan PSBB itu juga harus melalui kajian yang baik, terutama sekali kajian tentang epidemiologis itu, tentang tingkat keterjangkitan, tentang kecepatan penyebaran, kan, itu tentang kaitan dengan daerah lain dan lain sebagainya. Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk menerapkan PSBB. Kajian kami dari gugus tugas nasional untuk sampai saat ini belum memerlukan PSBB. Bahwa nanti ke depan terjadi eskalasi yang lebih luas, tentu kita akan menuju ke sana. Penerapannya itu tidak mudah dan memerlukan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kalau saat ini dengan tingkat transmisi lokal yang ada seperti itu, penerapan disiplin masyarakat, pembatasan perlintasan orang itu masih menjadi pilihan strategi yang penting. PSBB juga harus kita pahami, dia bukan satu-satunya instrumen yang bisa mencegah penyebaran COVID. Dia hanya salah satu instrumen. Kita boleh melihat juga daerah lain yang menerapkan PSBB, ternyata tingkat efektivitasnya juga tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita menerapkan PSBB, mari kita utamakan dulu ini kedisiplinan kita semua dalam menjaga jarak, dalam menggunakan masker, dalam mencuci tangan, dalam tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Apakah posisi Bali saat ini sedang karantina wilayah? Secara formal kita belum menuju ke sana, secara formal. Tetapi realitas sehari-hari kita sudah berada dalam situasi seperti itu. Ya, semua perlintasan orang kita batasi, meskipun tidak tutup. Tetapi pembatasan ini sudah 95%. Ya. Bandara Ngurah Rai sekarang ini tidak ada lagi kedatangan orang asing apalagi tidak ada. Yang ada adalah PMI yang pulang, harus kita terima. Yang ada adalah pengiriman logistik untuk penanganan COVID. Baik. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Dewa Indra untuk jawabannya. Untuk Bapak Alfon di rumah semoga terjawab pertanyaannya. Jadi untuk saat ini Bali memang belum melakukan PSBB karena butuh kajian lebih lanjut begitu ya Pak ya, kajian yang lebih dalam lagi untuk PSBB. Baik Pak, sedikit saja mungkin ada imbauan untuk masyarakat di rumah terkait penanganan kasus COVID-19 ini. Ya. Kepada seluruh masyarakat, saya kembali lagi dan akan terus-menerus menghimbau bahwa COVID-19 ini adalah sesuatu yang membahayakan kita semua, tetapi untuk pencegahan penyebarannya bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sederhana, yakni menggunakan masker untuk semua orang. Yang kedua adalah rajin mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat, hindari bertemu dengan banyak orang di tempat keramaian, di tempat umum. Kemudian yang terakhir adalah jaga selalu kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Kalau semua kita bisa melakukan hal itu, saya pastikan tidak ada lagi penularan melalui transmisi lokal. Bahwa masih ada pertumbuhan angka tentang yang positif, itu datangnya dari sahabat-sahabat kita yang pulang. Kalau itu memang tidak bisa kita cegah. Yang kita bisa lakukan adalah pengetatan, pemeriksaan, dan penanganan kepada mereka. Ya. Saya kira itu cukup, jadi tidak usah berpikir ruwet-ruwet. Lakukan cara yang sederhana, tapi efektif. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk imbauannya. Jadi kuncinya adalah disiplin ya Pak ya. Baik, ya terima kasih banyak sekali lagi Bapak Dewa Indra untuk kehadirannya di sini atas waktunya. Tetap sehat, tetap semangat terus Pak dalam menjalankan tugas. Baik, ya. Terima kasih pemirsa, demikian iNews Bali untuk hari ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Saya Mega Dewanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Om Santi 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 Om.
kasih.